jujur tadinya saya memang sudah launching ikut aja hadir. Iya, menghormati senior saya Pak Peri Warjio, menghormati Pak Menko, Pak Adam, menghormati OJK. Saya pikir expo seperti biasa gitu. Tapi setelah saya melihat, saya sampaikan memang staf, Bapak berkenan untuk bicara, saya bilang nggak usah lah kita hadir aja, merestui dan mendukung launchingnya terutama yang disebut dengan katalis P2DD. Kita tahu dari katalis singkatan dari kapabilitas, kemudian literasi dan sinergi, tapi yang penting adalah P2DD-nya itu bagi saya, yaitu percepatan perluasan digitalisasi daerah. Nah ini nyentuh ini jujur aja. Nyentuh dan tadi dari pidatonya Bapak Peri dan Pak Menko, saya jujur merasa tergelitik. Apalagi saya lihat banyak teman-teman pemerintah daerah yang hadir sini Pak, yang saya kenal. Ya, cuma rasanya memang perlu disuarakan dikit, karena yang hadirnya ini kayaknya yang dapat penghargaan aja gitu. Iya, saya tahu bahwa ini acara diliput oleh media, mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain 552 pemerintah daerah Pak. 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Untuk digitalisasi pemerintahan, e-government, dari awal kami memang selalu mendukung, terutama adanya sistem di kita yang Dukcapil Pak. Ya ini yang menjadi salah satu fondasi untuk e-government, karena satu, Kemendagri memiliki Dukcapil yang hampir 99% penduduk Indonesia by name, by address itu database-nya ada di servernya Dukcapil. Kemudian yang kedua, dan itu bergerak dinamis karena tiap hari diinput oleh 514 kabupaten kota Dukcapil. Kemudian yang kedua adalah Dukcapil ini data itu memiliki fitur spesifik, yaitu biometrik. Mulai dari sidik jari, kemudian ada iris, retina, dan juga face recognition wajah. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh banyak sekali user, baik semua pemerintah maupun non pemerintah, termasuk dunia komersial, untuk menggunakan terutama untuk verifikasi. Selain database yang ada untuk segala macam, termasuk bansos dan lain, data sen, misalnya data tunggal sosial ekonomi yang sedang dikerjakan oleh BPS, juga mengambil basis data dari Dukcapil. Kemudian yang berikutnya komersial Pak, dunia perkomersial banyak sekali. Kami sudah kerjasama mungkin dengan lebih dari 1.000 jasa digitalisasi financial technology fintech Pak. Online shopping, perbankan, daripada nanti menggunakan fotokopi KTP zaman dulu jadul Pak. Ya. Dan kemudian bisa itu palsu. Sekarang cukup menggunakan satu alat yang melihat wajah, orangnya cukup melihat wajahnya saja, yang datang ini benar si A atau si B, karena nggak mungkin akan tertukar dan nggak mungkin overlap. Ini sudah kami gunakan. Kami juga mendukung, tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur BI, Pak Peri Warjio, ini ada Pak Wagub Riau nih Pak Pak Haryanto, Bapak Wagub jadi melalui pilkada Pak. Kalau Pak Gubernur BI, gubernur tanpa pilkada. Tapi powernya melebihin Bapak. Jadi betul kami sampai hari ini udah 3 tahun, setiap minggu tidak pernah tidak melaksanakan rapat untuk inflasi semua daerah, kemudian dengan beberapa kementerian lembaga yang terkait. Di situ kita bisa memetakan tiap minggu daerah mana saja yang inflasinya naik, turun, komoditas apa, apakah yang administered price yang diatur pemerintah, atau inflasi inti, core inflation, ataukah yang
item yang bergerak, ya, volatile items seperti pangan. Ini yang kami terus kalau ada yang naik kita intervensi. Sehingga alhamdulillah saat ini masih sesuai dengan target dari Bapak Gubernur Bank Indonesia 2,5% plus minus 1%. Jadi 1,5 sampai 3,5 sudah tercapai di range itu mungkin setelah 2 tahun terakhir ini. Dan ini kami perintah dari Pak Presiden Bapak untuk terus lanjutkan. Bahkan beliau juga sempat hadir. Satu saat juga nanti saya mohon segala hormat Pak Gubernur BI untuk memberikan semangat hadir Pak. Sekarang masuk kami ke pertumbuhan ekonomi memang. Ya tadinya per 3 bulanan saya minta kepada BPS sama inflasi tadinya per sebulanan. Saya minta Bu buat entah caranya gimana Bu Winnie carikan rumusnya untuk tahu daerah per daerah per minggu. Karena ini sangat dinamis statis ininya inflasi. Sekarang sudah berjalan 2 tahun data per minggu Pak. Nah ini pertumbuhan ekonomi biasa dirilis per 3 bulan, triwulan. Saya minta ada indikator yang silahkan Ibu cari rumusnya bisa paham sebulan sekali. Nah jadi kita sekarang sudah keluar rumusnya Pak dia Pak. Per sebulan sekali. Kita akan bisa metakan dan saya bisa menyampaikan ke daerah. Karena daerah-daerah ini perlu diajak Pak. Data nasional adalah agregat dari semua daerah. Jadi kita bisa tahu daerah yang pertumbuhannya daerahnya tinggi, yang minus. Ya, yang minus kita genjot, kira-kira gitu. Cari penyebabnya, persis rumusnya inflasi. Tapi terima kasih banyak atas dukungan Bapak selama ini Pak. Sebagai pengendali pusat. Karena Bapak jaga exchange rate saja, pontang-panting itu bisa terjaga saat ini dan baik. Yang kedua, Bapak bisa menjaga bunga bank interest rate yang di 2 instrumen utama untuk inflasi. Dan kami hanya menjadi sebetulnya additional lah, penambah aja nih, suplemen dari jurus yang dikerjakan oleh Bank Indonesia dengan melakukan ya dengan melihat detail per daerah. Digitalisasi ini, perluasan digitalisasi ini saat menurut saya ada 2 step. Step pertamanya adalah mendorong literasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi. Yang kedua adalah bagaimana untuk menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island. Seperti yang dilakukan oleh terobosan Bank Indonesia dengan KRIS-nya. KRIS itu adalah terobosan karya besar bangsa Indonesia, Bank Indonesia. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Peri, saya ingat betul pada waktu COVID beliau meluncurkan itu. Dulu banyak orang underestimate, sekarang dipuji dunia. Master Visa dan lain-lain kan ketakutan semua ini. Gara-gara KRIS, betul, diakui dunia. Kalau kita lihat di macam-macam media, ulasan-ulasan tentang KRIS ini. Di sini juga saya jujur sangat berharap. Tadinya saya berpikir Pak, ini gimana caranya untuk teman-teman ini bisa mendapatkan pendapatan PAD dengan digitalisasi tadi, misalnya hotel, restoran, belum lagi parkir dan lain-lain Pak, masih banyak. Yang memang selama ini sudah ditarik dari masyarakat, jadi bukan nambah baru. Tapi yang dilakukan sekarang beberapa daerah ada 2 Pak, satu yang masih manual dan dia rugi. Kenapa? Karena kolektornya tidak menyerahkan kepada Dispenda. Pakai 2 buku Pak. Pakai 2 buku. Buku 1 itu yang asli, buku 2-nya yang nanti dikasih ke Dispenda Pak. Ya, yang kedua adalah bagaimana agar semua daerah ini terkonek dalam satu sistem nasional. Sehingga kita bisa monitor. Daerah-daerah ini juga tidak perlu membuat aplikasi sendiri-sendiri, mesin sendiri, tapi standarisasi nasional. Nah saya melihat dengan adanya program yang di launching tadi, Katalis PPDS, perluasan percepatan digitalisasi daerah, ya, P2 PDD ya, P2DD. Ini saya jujur aja ini memohon
Bapak memikirkan seperti mirip KRIS, yaitu ada sistem digitalisasi untuk memungut tadi PAD, potensi PAD yang selama ini tidak terpungutkan atau bocor. Dengan sistem digitalisasi ini yang mungkin diinisiasi oleh Bank Indonesia atau bersama dan yang lain. Nah, kami siap untuk mengkonek sistem ini, mendorong seluruh Pemda untuk ikut sistemnya Bank Indonesia, Pak. Sehingga ini win-win ini. Bank Indonesia juga ada untungnya mungkin, ya. Daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintahnya ada duit, nggak perlu narik yang baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang membuat masyarakat sulit. Dan selama ini memang masyarakat yang sudah membayar itu betul-betul masuk ke kasnya pemerintah daerah.